Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Oktaviani dari kelas MF NIM 1911100002473 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu metode penelitian dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama yaitu bab 1 tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable berkenaan derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu, sedangkan objektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang. Data yang reliable belum tentu valid, data yang objektif juga belum tentu valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Pertanyaan yang kedua yaitu sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Yang pertama yaitu ada data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, apakah data kualitatif atau kuantitatif. Jenis data yang disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian. Data ini diperoleh dari sumber data apakah dari responden jika penelitian kualitatif dan informan jika penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenal penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menentukan kecenderungan peneliti pada salah satunya sebagai premier penelitiannya. Yang terakhir yaitu bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisis data tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Yang pertama, metode ilmiah sendiri adalah langkah-langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab sebuah permasalahan. Tahapan berpikir dalam langkah-langkah metode ilmiah dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah adalah menemukan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi berisi teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga adalah pengajuan hipotesis. Hipotesis yang diajukan merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kelima, ada analisis data. Setelah dilakukan eksperimen, akan didapatkan data hasil penelitian.
Yang keenam, menarik kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil eksperimen, sedangkan yang terakhir menguji kesimpulan, yaitu biasanya berupa saran untuk melakukan eksperimen lanjutan apakah hipotesis yang dilakukan sudah tepat dan dapat dijadikan teori dalam penelitian selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan sendiri berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua ada pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Sedangkan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan ada tujuan eksploratif, verifikatif, developmental, dan tujuan tugas. Tujuan eksploratif yaitu tujuan ini berbentuk sebuah penelitian di mana digunakan untuk melakukan sebuah penemuan yang dimana sangatlah baru pada sebuah bidang ilmu tertentu. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai tujuan verifikatif, sebuah penelitian yang dimana akan digunakan untuk melakukan pengujian dari sebuah kebenaran yang ada pada sebuah bidang ilmu yang dimana telah ada. Kegunaan yang ketiga sebagai penelitian yang dimana akan digunakan untuk melakukan pengembangan sebuah hal yang dimana sebelumnya telah ada. Dan kegunaan yang keempat yaitu sebagai tujuan tugas. Tujuan ini berbentuk sebuah penelitian yang dimana akan digunakan untuk melakukan sebuah bentuk penulisan tugas ilmiah yang dimana seperti skripsi, tesis, DNA juga disertasi. Pertanyaan yang keenam, sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamihan objek. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat kealamihan atau natural setting objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan research and development. Pengertian dari penelitian dasar itu sendiri adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua adalah penelitian terapan, yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Sedangkan yang ketiga ada penelitian pengembangan atau research and development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan. Tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan yang terakhir adalah metode penelitian naturalistik atau kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat perlakuan karena peneliti dapat mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Pertanyaan yang ketujuh yaitu sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif yaitu di perbedaan
aksioma dasar tentang sifat realistis. Aksioma sendiri itu pandangan dasar. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dalam proses penelitian. Dan yang terakhir perbedaan dalam karakteristik penelitian. Pertanyaan yang ke-8 tentang jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Untuk metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Dan yang terakhir, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Sedangkan untuk metode kualitatif akan digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap. Untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat yang akan dilacak melalui metode kualitatif. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi kualitatif yaitu ada memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Mampu menganalisis data kualitatif serta induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Sedangkan untuk kompetensi peneliti kuantitatif, yang pertama memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. Mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir, mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Pertanyaan yang ke-10 yaitu
penelitian yang diambil di mata kuliah Metopen itu termasuk kuantitatif atau kualitatif. Untuk judul Metopen saya sendiri yaitu pengaruh iklim organisasi, etos kerja, dan keadilan organisasi terhadap OCP. Dan di sini saya mengambil kuantitatif. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang proses penelitian, variabel, dan paradigma penelitian. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Berikut ini adalah gambar untuk proses penelitian kuantitatifnya. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian dalam ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu empirik lainnya. Instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, semuanya adalah ada sehingga tidak perlu membuat instrumen. Tetapi dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, chart, diagram lingkaran, dan piktogram.
Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, jadi jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Pertanyaan yang kedua itu, apa pengertian dari masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Sedangkan cara untuk mengidentifikasi masalah tersebut yaitu pertama, apakah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan dan ada kompetisi. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah dikelompokkan menjadi 3, yaitu masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif, adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Cara mengidentifikasi masalah adalah dengan melihat adanya kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan. Identifikasi masalah dilakukan dengan melihat perbedaan antara fakta di lapangan dengan teori dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu tentang sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Jelaskan dan berikan contohnya secara lengkap. Jenis-jenis variabel penelitian itu ada 5. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, attention. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Misalnya untuk judul metopen saya tadi kan pengaruh iklim organisasi, etos kerja, keadilan organisasi terhadap OCB. Nah, jadi untuk variabel independen atau bebasnya itu ada iklim organisasi, etos kerja, dan keadilan organisasi. Yang kedua adalah variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan untuk contoh saya tadi, judul saya tadi, variabel terikatnya yaitu OCD. Yang ketiga ada variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen. Kedua, hubungan perilaku suami istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak. Itu contoh dari variabel moderator. Nah, anak di situ itu sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Yang ketiga ada variabel intervening. Di dalam ini Tuchman 1988 menyatakan an intervening variable is that factor that theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measured, or manipulated. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contoh yaitu tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup, panjang pendeknya umur. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan, SMU dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Nah, untuk pertanyaan ke-9 itu gambarkan paradigma penelitian Anda atau kerangka penelitian. Berikut adalah gambarnya. Yang selanjutnya adalah bab 3 tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, melakukan pembahasan, serta menarik kesimpulan. Pertanyaan yang kedua yaitu langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Telaah pustaka digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa, serta untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja isi dari telaah pustaka? Jelaskan. Telaah pustaka berisi yaitu
tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu atau literatur ilmiah. Bagian kedua berisi kerangka pemikiran yang menjadi kerangka umum penelitian ini. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Cooper and Skindle 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah teori narrow the range of facts we need to study. Theory suggests which research approach are likely to yield the greatest meaning. Theory suggests a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Theory summarizes what is known about object of study and states the uniformities that lie beyond immediate observation. Then theory can be used to predict further facts that should be found. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Cari sumber-sumber bacaan. Lihat daftar isi setiap buku. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Sedangkan yang terakhir yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti, yaitu untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis. 2. Membaca buku dan hasil penelitian atau HP. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Yang keenam, sintesa kesimpulan, yaitu melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Yang kedelapan atau yang terakhir, berdasarkan yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Yang pertama ada penentuan masalah. Dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang terlihat tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum atau teori atau ilmu yang sudah diketahui. Yang kedua ada hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminer. Dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Yang ketiga ada formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis dapat melalui ilham atau intuisi. Yang kelima, pengujian hipotesis, artinya mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati.
Dalam istilah ilmiah disebut verifikasi. Dan yang terakhir ada aplikasi atau penerapan. Aplikasi apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Pertanyaan yang ke-8 yaitu kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Untuk pertanyaan yang nomor 9 itu kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Berikut susunan hipotesis dari judul yang telah saya tentukan. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang populasi dan sampel. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sedangkan untuk probability sampling ada 4, yaitu simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling. Sedangkan yang non-probability sampling ada sampling sistematis, kuota, incidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampling dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi tadi ada 4 teknik. Yang ketiga adalah berikan contoh metode pengambilan sampel. Untuk pertanyaan 3 sampai 6 itu ada contoh dari metode simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportional, dan cluster sampling. Berikut contoh yang saya berikan. Untuk pertanyaan yang ketujuh itu apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk pertanyaan ke-8 sampai ke-13 itu contoh metode pengambilan sampel mulai dari sistematis, kuota, incidental, purposive, jenuh, dan snowball. Berikut saya tunjukkan contoh dari metode sampel tersebut. Pertanyaan yang ke-14 yaitu jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Yang pertama itu perbedaan populasi dan sampel dilihat dari pengertian keduanya. Sebagaimana yang sudah disebutkan,
populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Yang kedua itu dari fokus pekerjanya. Fokus dari populasi adalah identifikasi karakteristik anggota populasi, sementara fokus dari sampel adalah pendugaan atau generalisasi karakteristik yang sudah ditentukan melalui populasi. Yang ketiga itu perbedaan dari pengumpulan datanya. Data populasi mengingat cakupannya yang luas dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus. Sementara sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Itu adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Untuk pertanyaan yang ke-15 itu siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya itu di beberapa karyawan di PT Sambuan Busana Indonesia Jepara, tepatnya ada di Desa Gemulung, Kecamatan Kalinyamatan. Siapakah populasi penelitian Anda? Populasinya itu beberapa karyawan di PT tersebut, dan itu hanya di satu tempat, yaitu tadi di PT Sambuan Busana Indonesia Jepara. Berapa jumlah populasi satu tempat? Apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Karena di situ tempat saya bekerja dan udah tahu tentang udah sedikit tahu tentang seluk-beluk perusahaan tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dan kebetulan judul yang saya ambil itu sesuai dengan fenomena yang terjadi di perusahaan tersebut. Siapa yang menjadi sampel? Rencananya ada 33 orang, yaitu 12 orang di bagian warehouse, 5 orang di bagian sewing, 5 orang di bagian aksesoris sewing, 2 orang washing, 5 orang cutting. Kurang lebih segitu. Untuk sampel orang yang menjadi sampel penelitian tersebut itu masih bisa berubah. Bagaimana cara Anda menentukan sampel? Jadi itu per bagian saya mengambil sampel untuk menjawab kuesioner yang nantinya saya ajukan. Berapa jumlah sampel? Jumlah sampelnya sekitar 30 orang lebih. Untuk sementara waktu 30 orang lebih. Yang selanjutnya adalah bab 6 tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Yang kedua adalah apa fungsi instrumen penelitian? Fungsi instrumen penelitian yaitu sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Yaitu ada 4 skala Likert, skala Goodman, rating scale, semantik diferensial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Goodman yaitu skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas. Dan yang ketiga semantik diferensial itu skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Untuk pertanyaan keempat sampai ke-7 itu beri contoh penggunaan skala Likert, Goodman, rating, dan semantik diferensial. Berikut contoh
yang saya berikan. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa saja yang diperlukan. Yaitu untuk memudahkan penyusunan instrumen maka perlu digunakan metrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Pertanyaan yang ke-9 itu jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama ada identifikasi variabel-variabel yang diteliti atau analisis variabel penelitian, yaitu menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua adalah jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, terus cari indikator dari setiap dimensi variabel, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, rumuskan item-item pertanyaan, serta siapkan petunjuk pengisian instrumen. Yang ke-10 itu ada tabel. Berikut saya sajikan jawaban dari tabel tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda, yaitu jenis skala Likert. Sekian video pemenuhan tugas UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.